Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mendefinisikan taharah. Taharah artinya raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au fi suratihima. Nah, sekarang beliau rahimahullah ta'ala mengatakan la yasihhu raf'ul hadasi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Tidak sah mengangkat hadas, tidak pula menghilangkan najis, illa kecuali bima yusamma ma'an, kecuali dengan yang dinamakan air. Ini artinya tidak mengangkat hadas ataupun tidak menghilangkan najis kecuali air. Air di sini maksudnya air mutlak ya. Lah hadas itu sendiri artinya al-hadas. Di situ ada dua istilah. Al-hadas sama an-najis. Atau an-najas. Hadas artinya amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhis. Itu hadas. Adapun najis takdarun yamna'u sihhatis salati haitsu la murakhis. Hadas itu amrun i'tibariyun, perkara yang i'tibari. I'tibari ya dianggap ada. Artinya dia bukan sesuatu yang bisa terlihat. Perkara yang dianggap ada yang menempel di anggota badan. Perkara tersebut menghalangi keabsahan salat haitsu la murakhis. Dalam kondisi memang tidak ada rukhsah. Itu hadas. Nah, sehingga kalau semisal orang berhadas kecil, maka di anggota wudhu dia seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat sampai orang mensucikannya. Nah, dinamakan amrun i'tibari ya karena tidak terlihat. Berbeda nanti dengan najis. Kalau najis kan wujudnya terlihat. Amin. Lah haitsu la murakhis dalam kondisi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Karena nanti dalam kondisi ada keringanan, maka seseorang dianggap sah melakukan sholat meskipun dia masih berhadas. Contohnya dalam kasus apa? Faqidu tahurain itu tidak dapat air, tidak dapat juga alat, tidak dapat juga turab, tapi dia tetap wajib untuk sholat. Namanya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Yang seperti ini, loh ini dia masih berhadas, kenapa sholatnya dianggap sah? Bukankah hadas itu yang menghalangi keabsahan sholat? Jawabannya ya, karena ada murakhis, ada rukhsah. Ini hadas. Lah nanti hadas ada dua. Al-hadas ada dua. Al-asghar sama al-akbar. Ini taksim yang masyhur bahwa hadas ada dua, asghar dan akbar. Asghar ini mau jabal wudu, yang wajibkan wudu. Sedangkan akbar
yang mewajibkan al-ghusl. Meski nanti ada ulama yang enggak, sama kayak najis. Najis kan ada najis mutawassithah, mukhaffafah, dan mughalladah. Maka hadas pun juga ada hadas asghar, hadas apa? Al-awsat, hadas al-akbar. Awsat ini apa? Ya kayak junub, itu hadas pertengahan. Yang akbar itu apa? Ya kayak apa itu? Haid dan nifas. Nah, kalau itu loh kok dibagi jadi 3, yang kecil, pertengahan, besar, itu dilihat dari konsekuensinya mana. Konsekuensi paling berat ya hadasnya kalau berupa haid dan nifas. Di bawahnya kalau berupa janabah. Di bawahnya lagi kalau berupa ya hadas-hadas kecil lah misalnya. Tapi yang populer ya cuma ada 2, asghar dan akbar. Hadas asghar itu yang mewajibkan wudhu, artinya konsekuensinya wudhu. Sedangkan hadas akbar ini yang konsekuensinya adalah mandi besar. Sedangkan najis itu mustaqdarun, sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi keabsahan sholat. Yang menghalangi keabsahan sholat, haitsu la murakhis, sama dalam kondisi tidak ada rukhsah. Dalam kondisi tidak ada rukhsah. Adapun kalau ada rukhsah, contohnya apa? Orang yang membersihkan kotorannya dengan batu atau istijmar, itu kan bekas najisnya masih ada. Sholat setelahnya boleh, setelah dia wudhu lalu dia sholat boleh-boleh saja, padahal bekas najisnya masih ada. Loh kok ini berarti najis tidak sesuai dengan definisinya dong? Ini ada najisnya kok masih salatnya dianggap sah? Iya, karena ada rukhsah. Ada rukhsah. Artinya menghalangi keabsahan sholat, baik itu hadas ataupun najis, itu selama tidak ada murakhis. Nah, seperti itu. Nah, tidak sah mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis kecuali dengan yang dinamakan air. Kecuali yang dinamakan air. Nah, air di sini ini nanti yang dikenal dengan air mutlak. Yang dikenal dengan air mutlak. Mutlak itu lawannya muqayyad. Kalau muqayyad artinya terikat, berarti mutlak artinya air yang terbebas dari ikatan apapun. Ya sudah, namanya air gitu saja, tidak ada embel-embel apapun. Namanya al-ma'ul mutlak. Al-mutlak. Lah, masuk dalam air mutlak ini 2. Ma'an ila qaidin sama ma wida biqaidin munfakin. Ma quyida biqaidin munfakin. Yang dinamakan air mutlak itu masuk di dalamnya ya sudah yang dinamakan air tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Atau yang dikasih embel-embel, yang quyida dikasih embel-embel tapi dengan biqaidin munfak, dengan embel-embel yang tidak mesti harus selalu disebutkan. Sudah dinamakan ma gitu saja, atau dikasih embel-embel tapi tidak mesti dia harus disebutkan. Contohnya ma'ul ain. Apa artinya ma'ul ain? Air mata atau mata air? Mata air ya, mata air. Ma'ul ain di sini, oke, dari mata air. Kalau sudah jadi aqua atau sudah jadi apa, dikasih botol atau apa dan masuk kulkas, ya orang tinggal mengatakan ma gitu saja. Artinya dia tidak menyertakan kata ain ini pun dia sah-sah saja. Ini yang namanya qaidun munfak. Munfak dari kata infakka yanfaku, artinya terpisah. Terpisah. Beda kalau qaidun lazim seperti ma'ul bitih atau ma'ul wardi.
ekstrak mawar, air mawar. Lah air mawar ini kalau misalnya dia harus disertakan kata wirdnya, tidak bisa dia dikatakan air begitu saja. Misalnya ada orang ingin minum, anak pengen air dong, antum bawakan air mawar, pasti disalahkan. Pasti disalahkan. Oh ini ma'ul wardi, artinya embel-embel ini harus selalu disertakan. Ini namanya qaidun lazim. Yang seperti ini lawan daripada ma'un mutlak. Ma'un mutlak. Jadi sekali lagi al-ma'ul mutlak yang dinamakan air begitu saja tanpa ada embel-embel yang selalu mengikat. Itu air mutlak. Patokannya apa? Patokannya mana zala minas sama. Sama au naba'a minal ardi. Patokannya yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Itu air mutlak. Ala ai sifatin kanat min asli al-hilqah. Ini catatannya disep kayaknya. Patoannya air mutlak itu mana zala minas sama'i ona ba'a minal ardi, yang turun dari langit. Turun dari langit, air hujan, air salju, air es. Terus air bumi ya contohnya air laut, air sungai, mata air sumur, keseluruhan tadi itu. Itu namanya air mutlak. Sehingga nanti sudah mas. Jadi gini mas, pemetaan bab air secara umum alma secara umum dibagi menjadi 3. Tahirun, mutahhirun, tahirun, tahirun, ghairu mutahhirin, sama mutanajjis, air mutanajjis. Tahirun mutahhirun tadi yang dimakan al-ma'ul mutlak. Al-ma'ul mutlak yang tadi sudah kita bahas, patokannya adalah ma nazala minas sama naba'a minal ardi ala ai sifatin kanat min aslil khilqah. Itu maksudnya ya sifatnya seperti apapun suci. Taruhlah turun dari langit air kok amis kayak darah, merah warnanya kayak darah, tetap suci dan mensucikan karena aslul khilqahnya seperti itu. Nah, yang kedua ada yang tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir nanti ada alma al-mutaghayyir. Taghayyir alma al-mutaghayyir bi syurutihi. Sama alma al-musta'mal bi syurutihi juga. Bisyurutih juga air musta'mal beserta ketika dia memenuhi syarat, atau air yang mutaghayyir juga kalau memenuhi syarat.
Nah ini sekarang yang dibahas di sini. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bimukhalitin tahirin yastagnil ma'u anhu lam tasihhat taharatu bihi. Yang pertama, kalau sampai berubah yang sering kita dengar dengan berubah sifatnya. Kalau kata sifat dalam bab air itu berarti antara bau, warna, dan rasa. Kalau berubah ahadu awsafihi taghayyuran fahishan, ini syarat yang pertama. Ayyakuna taghayyuru fahishan. Fahishan artinya kathiran. Fahishan artinya kathiran. Kathiran. Perubahannya perubahan yang kentara sekali. Bahkan di sini sampai bihaitsu la yusamma ma'an mutlaqan. Yang mana sampai tidak bisa lagi dikatakan sebagai apa? Air. Air putih campur kopi misalnya atau teh, sehingga orang nggak lagi nyebut itu air, itu dah kopi, itu dah teh, dah berubah nama. Taghayyur fahishan atau kathiran. Itu syarat yang pertama. Artinya apa? Kalau perubahannya hanya sedikit, seperti kadang ember di kamar mandi, kalau orang mandi habis sabunan tangannya masuk ke ember, kan masih ada baunya tuh. Baunya bau sedikit saja, tidak terlalu ketara. Yang seperti itu nanti masih masuk kategori ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Taib. Kalau ragu-ragu, wah ini dah ketara apa enggak ya? Ini perubahannya perubahan berat atau ringan ya? Maka hukumnya dianggap perubahan yang ringan. Kalau ragu-ragu, wah ini sudah perubahan yang sudah parah apa tidak? Selama masih ada ragu-ragu, anggap masih suci dan mensucikan. Taib. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, bi mukhalitin. Yakuna taghayyaru bi mukhalitin. Ini yang kedua. Yakuna taghayyuru bi mukhalitin. Bi mukhalitin. Perubahannya dengan bahan yang mukhalid. Yang mukhalid. Patokan mukhalid, al-mukhalid. Mukhalid patokannya ma yumkinu fasluhu. Ma yumkinu fasluhu minal ma, yang masih bisa dipisahkan dari air. Maafan, ma la yumkinu fasluhu. Ma la yumkinu fasluhu anil ma. Ini mukhalid. Artinya taruh sirup kasih ke air putih. Sirupnya enggak diambil lagi, enggak bisa. Sudah mencampur menjadi satu, namanya mukhalid. Atau ma la yatamayyazu fi ra'yil aini urfan. Atau yang secara uruf oleh mata tidak lagi bisa dibedakan ini sirupnya yang mana, airnya yang mana. Ini namanya mukhalid. Jadi standar yang kedua, mukhalid. Nanti lawannya mukhalid namanya mujawir. Lawannya mukhalid apa? Mujawir. Mujawir itu berdampingan aja. Berarti kalau ini kalimat negatif kan tinggal diubah jadi kalimat positif. Berarti mujawir apa? Ma yumkinu fasluhu minal ma, sama ma yatamayyazu fi ra'yil ain. Contohnya kalau misalnya ada cangkir yang transparan, ada airnya. Ini Ustadz masukkan ke cangkir tersebut.
Orang masih bisa melihat, oh itu spidolnya, itu airnya. Ini berarti namanya apa ini? Mujawir atau mukhalid? Mujawir. Kalau taghayyurnya katsiran tapi bil mujawir, masih masuk kategori ma'un mutlak. Taruh misalnya ada kayu cendana berumur 100 tahun. Ekstrak minyaknya pokoknya pekat. Dimasukkan di air. Kita lihat tidak ada yang terurai dari kayunya. Kayunya tetap saja. Kita ambil, akhirnya kok airnya jadi wangi sekali. Tetap suci dan mensuci. Kenapa perubahannya bukan bil muqalatah tapi bil mujawarah, bil mujawir. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tahir. Fayakuna al-mukhalitu tahiran. Nah, berubahnya dengan mukhalid yang tahir. Kalau nanti dia berubahnya bil mukhalatah tapi dengan sesuatu yang najis, maka nanti masuknya di sini ma'un mutanajjis. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Yastagnil ma'u anhu, yastagnil ma'u anhu, yastagnil ma'u anhu. Yastagnil ma'u anhu artinya air dengan gampang bisa menghindarinya. Mudah dihindarkan dari apa? Air tersebut. Berarti yastagnil ma'u itu artinya la yasyukku, la yasyukku ihtiraj tidak susah untuk menghindarinya. Tidak susah untuk menghindarinya. Artinya apa? Ya seperti kalau sampai misalnya sirup masuk ke air, itu sirup itu kan dengan sangat mudah dihindarkan untuk tidak mengenai air. Berarti perubahan yang menjadikan air tersebut tidak lagi mensucikan. Beda halnya kalau la yastagnil ma'u anhu. Kalau tidak bisa dihindari. Misalnya apa? Kamu punya kolam, kolamnya tidak pakai keramik tapi pakai semen biasa. Dalam waktu yang lama airnya akan berubah menjadi hijau karena di situ ada banyak lumutnya. Perubahannya susah dihindari. Bagaimana menghindarkan lumut dari air? Artinya meskipun nanti warnanya hijau, baunya ya bau kayak gitu, ya kan? Tapi tetap suci dan suci dan mensucikan. Kenapa? Karena taghayyur ada, bimukhalid, iya bimukhalid, mukhalid catar, iya tahir, tapi susah untuk dihindari air, maka masih statusnya adalah ma'ul mutlak. Nah, ini ma'ul mutlak. Nah, di sini fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Standar pertama, bihaitsu la yusamma ma'an mutlaqan, yang mana sudah tidak bisa lagi dinamai air. Bimukhalidin, taghayyurnya bimukhalid bukan bil mujawir. Tahiran, mukhalidnya tahir, tidak najis. Yastagnil ma'u anhu artinya la yashukku ayyusanal ma'u anhu, tidak susah untuk menjaga air darinya. Maka yang seperti itu lam tasihhat taharatu bihi, nggak sah lagi digunakan untuk bersuci. Lah, di mazhab taghayyur itu ada dua macam. At-taghayyur itu ada dua macam. Ada taghayyur hissi yang sifatnya indrawi, artinya perubahannya bisa dideteksi dengan indera. Ada yang takdiri at-taghayyur. Taghayyur ada yang hissi
hissi, ada yang takdiri. Hissi ada yang takdiri. Hissi jelas warnanya kah, rasanya kah, baunya kah yang berubah. Itu taghayyur hissi. Tudraku bil hasah. Yudraku bil hasah. Terdeteksi oleh panca indera. Namanya taghayyur hissi. Kalau taghayyur hissi gampang, tinggal kita lihat tadi memenuhi syarat ini enggak? Ya. Ada yang taghayyur yang takdiri. Taghayyur yang takdiri itu bi an waqa'a. Bi an waqa'a fil ma yuwafiqu sifatihi, dengan terjatuh di dalam air sesuatu yang sifatnya sama dengan air. Lah, di mazhab dikatakan tidak peduli mau taghayyurnya hissi atau taghayyurnya takdiri, tetap dia ghairu mutahhir. Baik. Lah, kalau taghayyur hissi enak karena terdeteksi dengan panca indera. Lah kalau taghayyur takdiri, di sini dicontohkan. Wa taghayyur takdiri, adapun taghayyur takdiri kata taghayyuril hissi, artinya hukmuhu ka hukmi taghayyuril hissi. Hukumnya sama dengan hukum taghayyur hissi. Contohnya tafriq ini, untuk mentafriq, tafriq masalah. Falau waqa', semisal terjatuh fihi fil ma'il mutlaq ma'u wardin, semisal terjatuh di dalam air mutlak ma'u wardin, air mawar, ekstrak mawar, la raihatalahu, ekstrak mawar yang baunya sudah enggak ada lagi. Coba ekstrak mawar diangin-anginkan setahun gitu aja, nanti akan menjadi air biasa, jatuh ke dalam ember misalnya, jatuh ke dalam ember yang berisi air mutlak. Nah, Quddira mukhalifan lahu bi awsatis sifat. Nah, ini cara memprediksikan perubahan gimana? Quddira mukhalifan, dianggap saja sifatnya itu menyelisihi. Pakai standar sifatnya sifat apa? Bi awsatis sifat. Bi awsatis sifat, dengan sifat pertengahan. Artinya apa? Tadi kan yang jatuh ke dalam ember, misal ada air ekstrak mawar, satu botol tumpah di satu ember. Berarti ada benda asing yang bukan air yang masuk ke dalam air dan bercampur dengan air. Hanya saja perubahannya tidak bisa kita deteksi. Lah, yang pertama mendeteksi ini hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau kamu keset, males lah, datang ngira-ngira langsung tak pakai, boleh-boleh saja, tidak masalah. Memang nggak wajib. Tapi kalau mau dideteksi, mau dikira-kira, lah kita kira-kira ini sebagai apa? Kalau di sini patokannya karena yang masuk ke dalam air itu benda yang suci, maka pakai sifat pertengahan saja. Sifat pertengahan itu apa? Kalau rasa, anggap saja yang masuk itu jus ruman. Ruman apa? Delima. Sekiranya kalau ada satu botol dari jus delima atau ekstrak delima yang masuk ke air seember tadi itu, dalam perkiraan berubah apa tidak? Kalau dalam perkiraan berubah, oke, ini sudah tidak lagi mensucikan. Tapi kalau dalam perkiraan tidak berubah, ditanya ahlul khibrah, ini kira-kira kalau ada jus ruman, jus apa tadi, delima masuk ke dalam air seember sini, kira-kira berubah sifatnya dengan perubahan yang nampak apa tidak? Tidak, sudah. Tetap suci dan mensucikan. Iya, berarti ya suci tapi tidak lagi mensucikan. Itu kalau urusan rasa. Kalau urusan warna, lawanul asir. Jadi satu sifat, satu sifat itu nanti untuk apa, membedakan kalau yang terjatuh ternyata najis. Taruhlah misalnya kita anggap alkohol itu najis. Dia sifatnya sama dengan air, terjatuh ke dalam air 300 liter misalnya. Nanti dalam perkiraan nanti merubah sifatnya apa tidak? Nanti ada lagi pembahasannya di sini. Satu sifat pertengahan
Itu kalau alaun at-ta'am, at-ta'am ini ta'mu ar-rumman. Ar-rumman. Kalau alaun asiril inab. Inab di sini inabil aswad ya, bukan air, bukan anggur yang hijau ya. Bukan anggur cap apa? Cap orang tua ya. Yang ketiga kalau raihah. Raihah itu raihatu ladin. Ladan. Ladin ya. Satu paladin apa ladan ya, nanti coba dilihat. Kalau rasa berarti coba diperkirakan. Maksudnya diperkirakan itu enggak usah nanti buat simulasi terus dipraktekkan betul, enggak, ini sekedar memperkirakan. Tanya kepada alul khibrah. Atau kalau enggak mau sudahlah anggap saja suci mensucikan. Lah kalau lawan apa? Lawan asir inab tadi, sebotol asir inab hitam jatuh ke dalam ember. Dalam perkiraan berubah atau tidak berubah? Kalau berubah sudah, berarti sifat mensucikan sudah tidak ada, tinggal sucinya saja. Kalau raihatul ladzan. Ladzan itu lubban. Tahu lubban? Menyan Arab. Menyan Arab. Pernah lihat? Putih kayak getah putih kayak kerikil apa ya? Kerikil pantai itu loh. Nggak ada kayak karbit. Karbit terlalu gede. Itu getah. Ya. Ya lubban. Gimana jelasnya? Menyan. Lah itu lubban itu memang untuk obat sekaligus untuk parfum. Untuk parfum. Kalau parfum dari Oman itu biasanya bahan dasarnya dari lubban zakar. Dari pohon bukan pohon yang pejantan, dari pohon pejantannya ya, bukan pohon yang betinanya. Pohon aja pun ada pejantan, ada betina ya. Lubban. Kan ada beberapa bahan itu yang terbuat dari getah, itu juga getah wujudnya. Kalau pinus itu kan getahnya kan agak bening ya. Kalau itu putih warnanya. Nanti kayak wujudnya kayak batu nanti. Itulah itu kalau dicampur air nanti bisa larut dan baunya akan berubah. Lah anggaplah segitu. Kalau baunya bau ladzan, sekiranya apakah nanti bisa merubah air apa tidak? Kalau tidak berarti tetap suci mensucikan. Kalau dalam perkiraan ternyata bisa merubah, berarti ya sudah, berarti suci saja tapi tidak lagi mensucikan. Nah ini sekarang akan berbicara tentang tarozat. Tadi kan syarat sudah kita sebutkan. Artinya dalam kondisi syarat tidak terpenuhi. Nah baru sekarang katakan wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma. Tidak mengapa, tidak ngaruh kalau perubahannya sedikit yang tidak sampai menghalanginya untuk disebut sebagai air lagi. Berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Berarti statusnya masih tetap suci dan mensucikan. Wala yadurru taghayyuru bimuksin wa turabin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Kenapa ini? Karena yang seperti ini susah untuk dihindari, perubahan dengan tempat menetapnya air. Artinya air terlalu lama, coba air dalam satu ember biarkan dalam waktu setengah tahun. Nanti namanya ma'un asinun. Ya kan? Air asin. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharu mima'in mukhlis. Ya Allah, ambilin bensin dulu. Min ma'in ghairi asin. Min ghairi asin artinya air apa? Air tawar gitu. Asin artinya mutaghayyir, fasid, natin.
Ya. Nah, nanti lama-lama airnya akan ibarat kata membusuk, tapi tetap suci dan mensu bil ijma. Dah jangan takutlah, enggak usah syafi'i apa ijma'an. Wat turab, dan turab termasuk juga kalau perubahannya dengan turab. Perubahannya dengan turab, dengan tanah. Ya. Bahkan walau musta'malan, meskipun turabnya turab musta'mal indar romli, la yadur. Kenapa? Karena alasannya dia bukan mukhalid tapi mujawir. Dia bukan mukhalid tapi mujawir. Kalaupun ada ulama sebagian ulama madzhab mengatakan turab itu mukhalid. Kalaupun dia mukhalid tapi dia tabiatnya seperti air, sama-sama bisa mensucikan sehingga dimaafkan. Artinya mau kita anggap itu mukhalid tetap tidak mempengaruhi. Mau kita anggap itu mujawir, apalagi jelas saja tidak mempengaruhi status air. Wa tuhlub. Tuhlub itu apa? Lumut khudratun ta'lul ma'. Ijo-ijo yang di permukaan air. Lumut ya. Ada di sini yang bertuhlub. Sini bukan tuhlub ya. Apa? Energi. Iya. Dah kalau sini salah suci mensucikan apapun kondisinya ya. Wa ma fi maqarihi wa mamarihi, dan berubah dengan apa yang ada di tempat menetapnya atau tempat lewatnya. Tempat lewatnya tentunya lewat selokan ya akan menjadi air coklat. Kayak kopi susu. Tapi tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Susah untuk dihindari. Susah untuk dihindari. Termasuk juga mungkin kalau yang lewat karena dipakai selang atau pakai apa gitu ya. Atau mungkin kadang berubah baunya atau apa. Mungkin seperti itu. Mafu. Wala bimujawirin, atau yang berubah dengan mujawir. Wala bimujawirin. Apa setelahnya? Tempat itu? Ka'udin wa Ka'udin Ka'udin wa duhnin. Ut itu apa? Kayu gaharu. Kayu gaharu. Duhan itu apa duhan? Minyak ya. Minyak. Karena dia tidak bercampur, dia mujawir. Nanti dia terpisah. Ya tamanya sfira'il ain, maka dia layadur. Atau bahkan kalau dia akan bisa jadi dia mukhalid, bisa jadi dia mujawir. Dalam kondisi syak, apakah mempengaruhi? Tidak mempengaruhi. Artinya kalau tumpah minyak, oke, minyak bercampur dengan air. Kalau kita ragu, wah ini mujawir atau mukhalid ya, anggap saja dia mujawir. Berarti tetap suci dan mensucikan. Sebenarnya bab ma itu gampang, ragu aja yang penting. Ragu ini suci apa najis, hukumnya apa? Suci. Ragu ini suci toh atau suci dan mensucikan, apa hukumnya? Suci dan mensucikan. Ragu beberapa kasus menguntungkan. Yang penting bukan ragu dalam keimanan ya. Wala bibilhin ma'i, tidak juga yang berubah dengan milhin ma'i. Artinya garam yang berasal dari apa? Air. Garam yang berasal dari air itu tidak mengapa, meskipun itu menjadi asin. La milhin ma'i, kata ma'i itu qaidun mu'tabar. Kata ma'i itu syarat yang lazim untuk mengeluarkan, untuk mengecualikan milhin jabali atau sakhri. Milhin jabali kayak apa? Kayak garam Himalaya, golen ya. Nah, itu yang seperti itu kalau dimasukkan berarti yadur. Yadur. Kalau milhin ma'i kenapa? Ya memang asalnya pun dari air. Wala biwarakin tanathara minasyajari, tidak juga berubah dengan dedaunan yang
tercecer dari pohonnya. Ya wajar, kolam kalau dekat dengan pepohonan, daunnya akan jatuh ke situ. Jatuh ke situ lalu sampai airnya berubah. Karena saking banyaknya daun yang jatuh ke dalam kolam. Tidak mempengaruhi. Kecuali fa'in turiha. Kalau sengaja kamu kurang kerjaan, kamu masukkan daun sekarung ke dalam kolam. Yadur? Yadur? Yang bilang yadur, angkat tangan. Yang bilang la yadur. Yang golput lebih banyak ya. La yadurru illa idza tafattata. Tafattata artinya apa tafattata? Terurai. Selama tidak terurai, idza lam yatafattat, maka hukumnya la yadur. Fa in turiha wa tafattata darra. Tayyib. Wa yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati wal musyammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'in. Jam berapa nih? Lanjut. Lanjutnya gak meyakinkan suaranya. Genapkan ini ya. Genapkan sampai mana? Yang makruh atau sampai yang mustakmal? Yang makruh. Jadi tadi apa? Yang najis. Oke, usul diterima. Yang tahir ghairu mutahhir. Sebenarnya nanti ada rinciannya lagi. Ada yang yukrahu isti'maluhu, ada yang la yukrahu isti'malu, yukrahu gitu saja. Yukrahu isti'maluhu. Lah yang yukrahu isti'maluhu itu ada beberapa air. Yang pertama al-musyammas. Syammas. Al-musyammas. Meskipun sebenarnya lebih tepat bukan al-musyammas, al-mutasyammis. Karena mau itu disengaja dipanasin, mau ya tidak sengaja, artinya tidak disengaja oleh seseorang, artinya ya terjadi begitu saja. Tidak ada orang yang menyengaja untuk melakukannya, maka statusnya tetap makruh. Atau nanti ada syadidul burudah, syadidul hararah wal burudah, syadidul al-hararah wal burudah. Nah, tahdir gas ya. Al-musyammas. Nah, dimulai dari yang bawah dulu. Karena itu yang syaratnya paling sedikit. Yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati. Dan dimakruhkan memakai air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Dimakruhkan bersuci dengan air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Alasannya ada dua, taklilnya ada dua. Yang pertama adamul isbaq. Yang kedua at-ta'allum. Apa artinya ta'allum? Bukan. Ta'allum itu. Ta'allum itu ya membuat tidak nyaman ya. Ya tidak harus membuat pedih lah, jangan terlalu lebay. Ya nggak nyaman gitu saja ya. Ta'allum. Bukan ta'allum. Apa hubungannya? Kalau terlalu panas, terlalu dingin, pertama dia berpotensi untuk tidak merata. Orang akan nanggung makainya. Yang kedua ya tadi tidak nyaman dipakai.
Karena menyakiti diri tanpa ada alasan itu kan tidak boleh hukumnya. Dol. Tuh, berarti ditawang mau gimana? Makruh terus ya. Udah bisa. Ya. Sama al-musyammas wal musyammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'in fi badalin duna thawbin. Ini air musyammas. Air musyammas artinya air yang terpanasi dengan terik matahari. Berarti syarat yang pertama. Itu syarat yang pertama. Ayakuna bi ta'thiri asy-syams. Itu syarat yang pertama. Udah ya. Sama syarat yang pertama bita'thiri syams, panasnya ya karena panas kena terik matahari. Fi jihatin harah, kedua fi baladin har. Seperti di mana fi baladin har? Seperti di Tihamah atau di Simo. Enggak, kalau Simo ini masih dingin ini. Ponorogo. Pokoknya patokannya cari daerah yang banyak pohon jatinya. Gunung gitu. Wono kiri. Itu. Fi zamanin har, di musim panas. Terus syarat yang keempat apa disitu disebutkan? Fi ayustam fil badan. Fil badan. Terus yang kelima ina'in muntabi'in ghairi dhahabin fiddatin. Yang keenam ayustamala bihali ayustamala bihali hararatihi. Ratihi. Terus yang ketujuh alla yatahaqqaq dararuhu. Alla yata'ayyan dulu. Alla yata'ayyan 8. Dararuhu. Di situ disebutkan beberapa syarat, nanti beberapa kitab ditambahkan syarat yang lainnya. Yang pertama tentunya namanya musyammas, berarti ya panasnya dengan terik matahari di ta'thiri syams. Di daerah yang memang daerah panas. Di musim panas. Digunakan di anggota badan. Digunakan di anggota badan.
Beberapa ulama, Ibnu Hajar bahkan mengatakan walau fi mayit, meskipun untuk memandikan mayit, walau fi hayawan, meskipun pada binatang yang qad yusibuhul baros, yang mungkin terkena penyakit albino seperti khail, seperti kuda. Jadi mandikan kuda pakai air musyamas. Juga hukumnya apa? Mewudukkan kuda atau ya. Berarti kalau di pakaian, untuk nyuci pakaian sah-sah saja, tidak masalah. Fi ina'in muntabi'in, air tersebut ditempatkan ina'in muntabi'in. Ina' muntabi' itu ina' bejana yang terbuat dari logam yang bisa ditempa. Ditempa itu berarti dia akan melar dengan dipukul. Ya. Lah, dari bejana logam tadi itu dikecualikan kalau yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya ada tetangga kalian orang Cina panasin air pakai bejana emas misalnya. Ya, kalau urusan dia nggak ngurus dia dosa apa nggak dosa. Tapi kalau orang Muslim yang menyengaja, kan hukumnya haram memakai bejana. Nah, tapi yang kita bahas itu bukan hukum memakai bejana emasnya. Kalau sudah terjadi, hukum memakai airnya apa? Airnya tidak makruh. Karena bejananya terbuat dari emas dan perak. Loh, apa bedanya emas dan perak dengan besi atau aluminium atau stainless? Bedanya apa? Lisofai jauharihima. Karena bahan keduanya itu sofi, sama sofi. Ya, dia tidak mengeluarkan zuhumah, karat yang berbahaya. Justru kalau emas semakin banyak karatnya semakin bagus. Ya. Ayustamala fi hali hararatihi, dipakai memang dalam kondisi masih panas. Air musyamas kalau didinginkan, setelah dingin dipakai tidak makruh lagi. Terus ala yata'ayyan, jangan sampai dia yata'ayyan itu tidak ada yang lainnya. Kalau tidak ada yang lainnya kecuali air musyamas, ya wajib untuk dipakai selama tidak dipastikan bermadarat. Yang ke-8, ala yatahaqqaq dararu, jangan dipastikan kemadaratannya real. Kalau dipastikan kemadaratannya real, bukan hanya lagi makruh mas hukumnya, tapi apa? Haram hukumnya. Ini air musyamas. Waqtara Nawawi adama karahiyatihi. Nawawi mengatakan hukumnya tidak makruh karena tidak ada dalilnya. Adapun dalil yang dipakai ya rata-rata hadis, kalau secara status mungkin hadisnya hadis apa? Dhaif. Wa tazulu al-karahatu bit-tabrid, dan kemakruhan nanti akan hilang kalau sudah kembali di dingin. Yakfi ya? Yakfi au nazid? Hal min mazid? Kelas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.